Rabu tanggal 18 Rajab 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2026. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 82. InsyaAllah hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 83 yang mengangkat tema keutamaan berakhlak mulia. Apa tema kita hari ini? Keutamaan berakhlak mulia. Mari kita lihat hadis yang disampaikan oleh penulis. Hadis 83 adalah sebuah hadis yang berbunyi wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Abu Darda, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bobotnya di dalam timbangan amal dibanding akhlak mulia. Saya ulangi, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bobotnya di mana? Di timbangan amal dibanding apa? Akhlak mulia. Atau dengan ungkapan yang lebih simpel, bahwa akhlak mulia adalah amal salih yang pahalanya paling berat bobotnya di timbangan. Kenapa? Akhlak mulia adalah amal salih yang pahalanya paling berat bobotnya di mana? Di timbangan. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini tentang keutamaan akhlak mulia. Apa keutamaannya? Bobot pahalanya paling berat. Di mana?
di timbangan amal. Berarti Nabi SAW menjanjikan balasan atas akhlak mulia berupa balasan duniawi atau ukhrawi. Duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Hadis ini. Kita lagi bahas hadis yang ada di depan kita. Ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi. Karena yang dimaksud dengan timbangan di sini adalah timbangan di mana? Di akhirat. Dan Nabi SAW menjanjikan balasan buat akhlak mulia berupa pahala. Pahala itu duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah SAW menjanjikan balasan ukhrawi? Di dalam hadis tadi, bukan balasan apa? Duniawi. Nanti kita akan jelaskan bahwa di dunia pun sebenarnya ada balasannya gitu loh. Tapi kenapa yang ditekankan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah balasan ukhrawi? Ini bukan tanpa alasan. Tapi ini adalah pola tarbiyah Rasulullah SAW. Ini adalah ciri khas pendidikan dan pengajaran dan gaya bimbingan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Apa alasannya? Kok kita diajak fokus untuk memikirkan balasan apa? Ukhrawi, bukan balasan duniawi. Satu. Karena akhlak mulia seringkali tidak menguntungkan dalam tanda kutip secara duniawi. Apa alasan yang pertama? Karena akhlak mulia seringkali tidak menguntungkan dalam tanda kutip secara duniawi. Berarti kalau kita ngukur pakai ukuran duniawi, tidak selalu akhlak mulia itu apa? Menguntungkan. Bahkan kadang-kadang kebalikannya menguntungkan apa? Merugikan dalam tanda kutip. Secara apa? Duniawi. Contoh, jujur. Pedagang yang jujur. Biasanya untungnya lebih sedikit. Anu barang cacat. Terus dia ingat nih hadis Nabi SAW. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Seorang pedagang, seorang penjual dan seorang pembeli, ketika dia berdua jujur dan menerangkan apa adanya, maka akan diberkahi perniagaan mereka berdua. Maka dia pun mempraktekkan hadis itu. Jual mobil. Kemudian pembelinya nanya, "Mas, ini mobil aman nih." Pernah tabrakan sih. Kok mulus? Ya wis diketok. Magic. Kira-kira harganya turun enggak? Turun. Rugi. Hah? Secara materi rugi. Harusnya 100 juta jadi berapa? Jadi 90, 80, 70. Mas, ki jeruknya legi ora? Aduh, takon maning.
Wis ngerti? Kecut, wis nyicipi kok kecut? Dia tanya gitu. Gimana jawabnya? Seger. Ya, mandan kecut. Harganya apa? Turun. Atau malah dia nggak jadi beli. Jadi Nabi SAW tidak mengajak kita untuk fokus kepada balasan duniawi. Karena kadang-kadang akhlak mulia itu tidak menguntungkan secara apa? Duniawi. Jujur. Contoh yang lain. Memaafkan. Kenapa? Memaafkan. Akhlak mulia atau bukan? Akhlak mulia. Apakah memaafkan itu selalu menguntungkan? Kadang-kadang ketika kita memaafkan orang lain yang berbuat salah, persepsi yang muncul di masyarakat, apa? Lemah. Tidak berdaya. Nggak punya kekuatan. Mau saja ditindas. Kalimat-kalimat tadi itu, persepsi negatif atau positif? Hah? Negatif. Ketika dia mempraktikkan akhlak mulia ini, secara popularitas, barangkali di mata sebagian orang, jatuh dia. Wah, kayak gitu aja nggak berani. Kata anak sekarang, cemen. Nah, Nabi SAW mengajak kita supaya tidak fokus kepada balasan apa? Duniawi. Karena bisa jadi balasan duniawi itu tidak kita dapatkan. Masalahnya sebagian orang ketika dia diiming-imingi balasan duniawi, kok malah yang dia dapatkan sebaliknya, bisa jadi dia akan mundur, teratur. Wah, kapok lah jujur. Ngesuk? Orang jujur baik. Akhirnya tidak. Istiqomah. Supaya istiqomah, maka Nabi SAW menjelaskan balasan secara apa? Ukhrawi. Oke, hari ini tidak kita dapatkan. Tapi pasti janji Allah akan ditepati. Berupa apa? Pahala yang bobotnya paling berat. Ini alasan yang pertama. Coba diulangi alasan yang pertama. Akhlak mulia seringkali tidak menguntungkan secara duniawi. Alasan yang kedua. Kenapa Rasulullah SAW mengajak kita kepada fokus kepada balasan ukhrawi? Yang kedua alasannya untuk menjaga kemurnian niat. Apa alasan yang kedua? Untuk menjaga kemurnian niat. Saya tanya, akhlak mulia itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah itu harus ikhlas atau tidak? Harus. Ketika kita terlalu fokus kepada balasan duniawi, nanti ruh dari akhlak mulia itu akan pudar. Akhirnya berakhlak mulia untuk pencitraan. Bukan lagi untuk mencari pahala dari Allah. Bukan lagi untuk mengejar cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengejar balasan-balasan yang sifatnya duniawi. Dan itu terbukti kapan? Ketika jauh dari sorotan media. Ketika nggak ada yang nyoting. Ketika nggak oleh orang banyak. Akan dicintai oleh orang banyak.
Coba jangan perhatikan. Masyarakat itu akan suka dengan orang yang ngomongnya menyakitkan atau yang ngomongnya tidak menyakitkan. Yang ngomongnya tidak menyakitkan. Sehingga orang-orang itu akan merasa nyaman untuk duduk bersama orang yang bisa menjaga lisannya. Bukan bersama orang yang suka menyakiti. Orang yang suka menyakiti itu, saat kita duduk sama dia, betah. Oh, kayak duduk di atas bara api. Nggak betah. Kenapa? Karena dikit-dikit, ngomongnya mesti nyelekit. Nggak di dunia nyata, nggak di dunia maya. Kayak wong nang grup kayak mesti nang komen gue mesti nyelekit ke. Jadi sebagai orang tuh nanti nek wis ana writing keton mengetik ke. Kira ngomong apa maning ge wong ki. Komennya itu mesti menyakitkan gitu loh. Jadi membuat orang nggak nyaman. Akhirnya banyak anggota grup yang nggak betah. Akhirnya left. Kenapa? Karena menghindari sakit hati. Gara-gara ada orang ini. Nggak disenangi dia oleh orang banyak. Oke. Apalagi keuntungan rezeki dan umur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang pahala silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now are you akhirat. Oke, makanya kalau boleh dikatakan balasan-balasan duniawi itu sifatnya cuma apa? Bonus. Apa? Bonus. Oke, mari kita kembali kepada hadis tadi. Akhlak mulia adalah amalan yang paling apa? Berat, bobot pahalanya di timbangan. Orang akan bertanya, kenapa kok akhlak mulia paling berat bobotnya di timbangan dibandingkan amalan yang lainnya? Amalan selain akhlak mulia ada nggak? Banyak. Puasa, apalagi sholat, apalagi umroh, haji. Kenapa kok secara spesifik Nabi SAW mengatakan bahwa akhlak mulialah yang bobot pahalanya paling berat? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak Anda untuk merenungi ritme kehidupan. Dalam sehari, waktu kita
lebih banyak untuk apa? Satu, untuk berinteraksi langsung dengan Allah, contohnya sholat. Atau dua, lebih banyak untuk berinteraksi dengan sesama. Satu atau dua? Dua. Dua. Milih satu atau milih dua? Milih dua. Pertanyaan bersayap. Antara yang pertama dan yang kedua, waktu kita lebih banyak untuk interaksi dengan sesama. Yang kedua, bukan untuk interaksi secara langsung kepada Allah dalam ibadah mahdhah. Contohnya sholat. Dalam 24 jam, jenengan sholat 5 waktu berapa jam? Lima kali sholat. Satu sholat berapa menit? Jujur baik loh. Hah? 5? Ya Allah, tambahin loh. Di jalan ketemu sama orang. Di sawah ketemu sama orang. Berarti medan akhlak mulia itu luas banget. Dan selama kita ketemu sama orang itu, mau di pasar, mau di rumah, mau di jalan, mau di lapangan, kita tertuntut untuk berakhlak mulia. Berarti sholat kita 1 jam, akhlak mulia kita berapa jam? Dikurangi tidur. Tidur apa harus berakhlak mulia? Ya orang ngorok sih kepriwe. Dikurangi tidur berapa berarti? Jenengan tidur berapa jam? 6. Gue nang wis dihitung gue turun nang pengajian. 6 jam. Berarti 7 jam ya. Sholat 1 jam. Kemudian tidur 6 jam. Berarti 7 jam. Sisanya berapa? 24 dikurangi 7 berapa? Berapa? 17. 17 beramal berupa akhlak mulia. 17 jam beramal berupa akhlak mulia. Dibanding sholat 1 jam. Dari situ saja kita bisa memahami kenapa kok akhlak mulia pahalanya paling berat. Kenapa? Karena durasinya panjang. Dan itu tertuntut setiap hari. Kalau puasa wajib kan cuma sebulan sekali. Ya. Kalau haji sekali seumur hidup. Ya. Sedangkan akhlak mulia ini 13 jam setiap hari seumur hidup. Dan jangan dipahami ya dari keterangan ini bahwa sholat itu nggak penting. Ya. Bukan. Puasa itu nggak penting. Enggak, bukan seperti itu. Puasa itu wajib, sholat itu wajib, haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi kita ingin memahami, ingin menganalisa hadis ini. Kenapa kok bisa akhlak mulia justru bobot pahalanya paling berat? Karena waktu mengamalkannya itu panjang. Sehingga wajar kalau bobotnya
paling berat. Oke. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasan kita. Jadi tadi baru nopo? Prolog. Cukup ya insyaallah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Akhlak mulia kepada siapa? Kita itu disuruh berakhlak mulia kepada siapa? Secara garis besar, akhlak mulia yang harus dipraktekkan oleh seorang manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak mulia kepada Sang Pencipta. Sinten? Allah. Dan yang kedua, akhlak mulia kepada makhluk ciptaannya. Ciptaannya siapa? Allah. Berarti kita harus berakhlak mulia kepada Khaliq dan kepada makhluk. Wonten Khaliq, wonten apa? Makhluk. Khaliq niku sang pencipta, makhluk itu adalah ciptaannya. Tema ini pembagian akhlak itu pernah kita bahas di masjid ini. Di Jensud. Kapan? 10 tahun yang lalu. Burung menangi. Judulnya, kalau jenengan pengen nyimak lagi, judulnya klasifikasi akhlak dalam Islam. Apa judulnya? Klasifikasi akhlak dalam Islam. Klasifikasi siapa? Pembagian, pengelompokan akhlak dalam Islam. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berapa sesi? 5 sesi. Berarti siapkan? Siapkan? Kuota. Berapa sesi? 5. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, hari ini, karena waktunya mepet, saya akan bahas secara ringkas saja. Yang pertama, akhlak kepada sinten? Allah. Yang kedua, akhlak kepada makhluk. Kita bahas dari poin yang pertama, yaitu akhlak kepada Allah. Terkadang, bahkan sering, konsep akhlak itu dibonsai. Pengertian akhlak itu dipersempit oleh sebagian oknum yang kurang bertanggung jawab. Sehingga seakan-akan akhlak mulia itu hanya terbatas keramahan kepada manusia. Padahal akhlak mulia itu bermula kepada yang memberikan kepada kita segala sesuatu. Yaitu sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dituntut untuk berakhlak mulia kepada orang tua kita yang telah berjasa melahirkan, mendidik, merawat, membiayai, dan jasa-jasa lainnya yang begitu besar, maka sungguh aneh seandainya kita tidak tertuntut untuk berakhlak mulia kepada yang menciptakan kita dan menciptakan kedua orang tua kita, yaitu Allah. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Berakhlak mulia kepada Allah. Carane pripun Ustaz? 1. Bersikap ridho terhadap takdir Allah. Kenapa? Bersikap ridho terhadap takdir Allah. Takdir Allah itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Biasanya kita ini susah untuk ridho ketika menghadapi takdir yang mana. Hah? Yang enak apa yang nggak enak? Yang nggak enak. Biasanya jangan ridho pas kelangan duit apa pas oli arisan. Oli arisan rasa dibahas Ustaz. Ya mesti apa? Ridho. Apa mana nek oli ya? Oke. Disitulah kemuliaan akhlak seorang hamba akan diuji. Saat dia menghadapi takdir yang tidak enak, apakah dia akan protes? Apakah dia akan menggugat? Apakah dia tidak menerima? Ataukah dia bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah? Aku wis hijrah ya, malah golek duit tambah angel. Kayak kancaku urung hijrah malah duitnya kayaknya lancar banget. Apa balik maning ya? Na'udzubillahi min dzalik. Ada seorang cerita sama saya, Ustaz, dulu pas saya jadi preman Ustaz, rasanya duit gampang banget Ustaz. Bareng tobat Ustaz, ya Allah, angele pol apa balik bae ya. Kita harus berakhlak mulia kepada sinten? Kepada Allah. Yang menakdirkan kita menghadapi kondisi-kondisi tadi itu sinten? Allah. Dan Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Maka bersikap ridholah. Jangan.